Selanjutnya, ada beberapa poin yang akan kita bahas. Bagaimana kita memperbaiki amalan tersebut. Yang pertama adalah membersihkan hati atau bertaubat. Yang kedua, memperbaiki amalan dan muhasabah, introspeksi atau evaluasi. Yang ketiga adalah prioritas di dalam beramal. Kita tahu bahwasanya usia kita itu terbatas. Kalau usia kita terbatas, berarti kita harus memperhatikan prioritas. Manakah amalan-amalan yang berkualitas dan mana yang tidak berkualitas. Yang keempat adalah menghindari kezaliman. Yang terakhir adalah motivasi untuk kita semua atau penutup. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan bahwasanya sebaik-baik manusia adalah ketika memiliki usia yang panjang dan amalannya paling baik. Artinya usia ini semakin panjang kalau diisi dengan kebaikan maka semakin afdal. Tetapi sebaliknya ketika seorang diberi usia yang panjang namun justru menambah kejelekan, maka ini menjadi sebaliknya, bukan menjadi sebaik-baik manusia tetapi sejelek-jelek manusia. Nasallallahu al-afiyah. Berarti ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya sekedar minta usia yang panjang, tetapi panjang usia penuh dengan keberkahan. Begitu juga dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, harta misalkan. Kita minta kepada Allah harta dan minta keberkahan harta tersebut. Karena sebanyak apapun harta kalau nggak barokah, nggak ada artinya. Begitu juga dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu tentang taubat nasuha. Kenapa kita mesti memperhatikan masalah taubat? Karena memang setiap manusia terjatuh kepada kesalahan dan dosa. Nggak ada manusia yang sempurna, tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali. Nggak ada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adama khata." Setiap bani Adam itu pasti telah berbuat kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik yang berbuat kesalahan adalah yang mau bertaubat. Jadi bukan sebaik-baik manusia adalah yang nggak pernah berbuat kesalahan, tidak. Sebaik-baik orang yang terjatuh kepada kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Ketika hati itu bersih, dalam hadis dijelaskan, at-ta'ibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang sudah bertaubat dan diampuni oleh Allah Jalla wa Ala, maka dia seperti orang yang enggak punya dosa. Nah, kalau hati sudah bersih, maka aktivitas itu akan menjadi ringan. Ibadah, menuntut ilmu dan sebagainya akan menjadi ringan. Dan sebaliknya dosa itu yang akan membuat seorang merasa berat dalam beribadah. Dan itu merupakan salah satu hukuman. Nasallallahu al-afiyah. Jadi hukuman dari Allah itu bukan sekedar musibah, kehilangan ini, kehilangan itu, sakit ini, sakit itu, tidak. Terkadang musibah yang berat itu adalah ketika seorang hamba semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla dan orang itu gak nyadar, gak sadar. Terkadang seorang susah untuk qiyamul lail. Ada sebagian ulama ketika merasa berat, kenapa kok susah qiyamul lail? Setelah itu introspeksi, muhasabah, akhirnya dia sadar. Ini disebabkan karena perbuatan dosa. Terkadang sebagian orang mudah bangun malam pas ada Piala Dunia. Tapi kalau suruh sholat, qiyamul lail, berat. Kadang-kadang sudah ngidupin alarm. Begitu bangun, refleks alarmnya dimatiin. Atau mungkin orang lain pada dengerin alarm terganggu, yang nyetel alarm tidur gak terasa. Kadang-kadang seperti itu. Maka perlu kita perhatikan, yang namanya qiyamul lail atau sholat malam itu adalah syaraf, kemuliaan seorang muslim itu terletak pada qiyamul lail. Kalau ada seorang muslim susah untuk qiyamul lail, muhasabah. Bisa jadi disebabkan karena perbuatan dosa. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lainnya. Intinya adalah dosa itu berdampak. Jangan dikira dosa itu enggak berdampak. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Orang yang beramal dengan amalan yang sangat kecil. Mithqalu dzarrah, sesuatu yang paling kecil dalam kehidupan ini apa? Ada yang mengatakan biji atom, ada yang mengatakan bayinya semut, enggak tahu berapa ons.
Ada yang mengatakan partikel kecil ketika cahaya matahari masuk ke dalam sebuah ruangan. Artinya mithqalu dzarrah itu seberat dzarrah, sesuatu yang sangat ringan. Ketika seorang beramal, kalau amalan itu adalah amalan yang baik, meskipun ringan, ya rohu, dia akan melihat hasilnya. Di mana? Dunia, di alam kubur, dan di akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga ketika seorang beramal dengan amalan yang jelek, meskipun amalan itu sangat sedikit, sangat kecil, ya rohu, pasti akan melihat hasilnya. Di dunia, ya di alam kubur, ya di akhirat. Di akhirat jelas, di alam kubur seorang akan ditemani oleh amalan dia. Di dunia sekalipun. Dan hukuman Allah Subhanahu wa taala pun bermacam-macam. Seperti yang sudah kita jelaskan, di antara hukuman yang sangat berat adalah ketika seorang semakin jauh, semakin malas beribadah. Nasallallahu alaihi. Nah, oleh karena itu perlu bagi kita semua untuk bertaubat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Menjelang akhir hayat Rasul sallallahu alaihi wasallam turun surat An-Nasr. Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk bertasbih, bertahmid, beristighfar. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Dalam ayat yang lain jelaskan, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannama walahum adzabul hariq. Orang yang menyiksa, fatanu itu bisa diartikan menimbulkan fitnah atau cobaan, tapi ada juga yang menafsirkan maksudnya membakar. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, orang yang membakar orang kafir, yang membakar orang-orang beriman. Bikin parit diisi penuh dengan api, orang yang beriman disuruh murtad. Karena kamu murtad, dimasukkan ke dalam api. Mereka orang-orang kafir atau disebut ashabul ukhdud. Kalau mereka enggak bertobat, tsumma lam yatubu, falahum adzabu jahannam, maka bagi mereka azab jahannam, walahum adzabul hariq, dan bagi mereka azab yang membakar. Dulu ketika di dunia mereka membakar orang-orang yang beriman disebabkan karena keimanan mereka, dan kelak di hari akhirat dimasukkan ke jahannam dan diazab dengan azab yang membakar. Nah, para ulama mengatakan tsumma lam yatubu, ketika mereka enggak bertobat. Artinya, kalau mereka bertaubat, maka Allah akan mengampuni. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Penerima taubat. Dalam hadis qudsi dijelaskan, ya bana Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai bani Adam, seandainya kamu masih berdoa, senantiasa berdoa kepadaku, mengharap kepadaku, maka aku akan ampuni kamu. Dan Allah tidak peduli. Kemudian selanjutnya, ya bani Adam, lau balaghat dzunubuka ana as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Seandainya dosamu wahai bani Adam itu membumbung tinggi sampai setinggi langit, kemudian kalian istighfar, thumma astaghfartani, kemudian mau istighfar padaku, ghafartu laka wa la ubali, Allah akan mengampuni untuk hamba tersebut dan Allah tidak mempedulikan kesalahannya. Ya bani Adam, kemudian menyeru lagi, wahai bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Seandainya engkau bani Adam mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, tetapi kau mendatangiku dalam kondisi mentauhidkanku dan tidak syirik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mendatangkan ampunan sebesar bumi juga. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Hanya saja terkadang sebagian hamba tidak mau bertaubat atau meremehkan taubat. Ketika terjatuh pada maksiat, seolah-olah kesempatan taubat itu masih terbuka, terbentang, seolah-olah kehidupan dia masih panjang, sehingga menunda-nunda taubat. Padahal yang namanya kematian itu tidak membedakan mana yang sudah taubat dan mana yang belum taubat. Ada sebagian orang juga merasa terlalu banyak berbuat dosa, akhirnya putus asa, seolah-olah sudah tidak ada kesempatan bertobat lagi. Dan tentunya ini merupakan bisikan setan. Setan akan membisikkan di hati pelaku maksiat untuk tidak bertobat,
Padahal Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an Karim luasnya ampunan Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang sudah melampaui batas terhadap dirinya, entah itu orang yang zalim, kebanyakan maksiat dan sebagainya, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah menerima seluruh dosa atau menerima taubat seluruh atau mengampuni seluruh dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ketika seorang terjatuh pada dosa yang paling besar, syirik misalkan, kemudian dia bertaubat, maka Allah akan ampuni. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, yang harus kita perhatikan bahwasanya taubat itu ada syaratnya. Jangan sampai tobatnya tobat sambel. Artinya tobat ya tapi terus ngulangin dosa. Nah, yang pertama adalah meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Ini syarat yang pertama. Jadi jangan sampai tobat tapi sambil maksiat. Kemudian naik motor, tiba-tiba ngeliat astagfirullah, tapi ngelirik terus astagfirullah kayak gitu. Itu namanya istighfarnya membutuhkan istighfar. Jadi yang namanya tobat, tinggalkan perbuatan dosa tadi. Kemudian selanjutnya menyesali perbuatan tadi. Dan penyesalan itu bukan sekedar pemanis lisan, tetapi juga bersumber dari hati, dari sanubari yang paling dalam. Meskipun bagian pinggir juga nggak apa-apa. Yang penting benar-benar ada penyesalan, kemudian diaplikasikan dengan anggota badan. Maksudnya adalah dia meninggalkan perbuatan tadi dengan anggota badan. Kemudian penyesalan itu benar-benar tampak. Bukan kemudian justru malah bangga, diceritakan kepada orang lain, dulu aku begini dan begitu. Enggak, ketika Allah sudah tutup aibnya, tutup dosa-dosanya, maka jangan diceritakan, jangan dibongkar lagi. Nah, kemudian yang berikutnya al-azm, kemauan yang kuat untuk meninggalkan perbuatan tadi. Jadi bukan kemudian diulang. Kok diulang? Katanya sudah tobat. Iya kan, bisa tobat lagi. Nah, ini namanya tobatnya masih membutuhkan tobat. Kemudian kalau kesalahan kezaliman tadi berkaitan dengan hak orang lain, maka sebagian ulama menambahkan syarat yang selanjutnya, yaitu apa? Mengembalikan hak itu kepada orang lain. Dan semua itu dilakukan ketika kesempatan masih terbuka. Karena tobat itu ada batasannya, ada waktunya. Ketika seorang sudah dalam kondisi nazar atau sakaratul maut, seperti Fir'aun misalkan. Fir'aun sebelum meninggal dunia beriman. Falamma adrakahul gharaq, ketika sudah tenggelam, qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi bani Israil. Fir'aun mengatakan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali sesembahan Bani Israil, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tapi terlambat. Atau ketika matahari sudah terbit dari barat, itu juga pintu tobat sudah tertutup. Nah, selama ada kesempatan, maka kita sebagai seorang muslim berusaha untuk terus bertaubat, memperbaiki dan memperbanyak istighfar. Ketika hati sudah bersih, maka seorang akan mudah, ringan untuk beramal. Selanjutnya, yang kedua adalah kita berusaha untuk memperbaiki amalan kita dan muhasabah. Perbaiki kualitas, bukan sekedar memperbanyak atau melihat kuantitas. Tadi sudah seperti dijelaskan dalam sebuah ayat, Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala manakah yang paling baik amalannya, bukan sekedar paling banyak. Salah seorang imam, Al-Imam Fudayl bin Iyad, ketika menafsirkan ahsanu amala, maksudnya apa ahsanu amala atau amalan yang paling baik? Beliau menjelaskan akhlasuhu wa aswabuh. Amalan yang paling baik itu adalah akhlasuhu wa aswabuh, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Ini maksud amalan yang baik. Ahsanu amala adalah yang paling ikhlas dan aswabuh. Kemudian ada yang bertanya, "Qila ya Aba Ali, ma akhlasu wa aswabuh?" Apa maksudnya yang paling ikhlas dan paling benar itu apa? Kemudian beliau jelaskan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amalan itu kalau benar-benar ikhlas tetapi amalannya enggak benar, lam yuqbal, enggak diterima.
Kemudian beliau katakan wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Kalau amalan tadi sudah benar, wa lam yakun khalisan tetapi enggak ikhlas, lam yuqbal. Sama enggak diterima. Hatta yakun khalisan shawaba. Amalan itu menjadi baik dan diterima ketika sudah benar-benar khalisan shawaban. Ketika amalan itu ikhlas dan amalan itu benar. Kemudian beliau mengatakan al-amal la yuqbal hatta yakuna khalisan shawaban. Al-khalis idza kana lillah was-shawab idza kana 'ala sunnah. Yang ikhlas itu idza kana lillah, ketika amalan itu benar-benar ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian was-shawab, adapun amalan yang benar idza kana 'ala sunnah, kalau amalan tadi sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya banyak dan mudah. Ketika seorang sholat masuk ke dalam masjid, salah seorang sahabat masuk ke dalam masjid, kemudian sholat. Setelah selesai sholat, beliau mendatangi Rasulullah SAW. Salam, kemudian Rasulullah bersabda, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi sholatmu, sesungguhnya kamu belum sholat. Padahal sahabat tadi sudah sholat. Rasulullah mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi sholatmu karena kamu belum sholat. Setelah diulangi sekali lagi, datang lagi kepada Rasulullah, kembali Rasulullah bersabda, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Ketika sudah 3 kali, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya nggak tahu lagi selain ini. Akhirnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat tersebut bagaimana cara sholat yang benar. Kalau bicara masalah keikhlasan, sahabat insya Allah ikhlas. Tetapi ketika amalannya nggak benar, kata Rasulullah, irji' fasalli, ulangi lagi sholat kamu. Kenapa? Karena kalau sholatnya nggak benar, ya sudah, nggak diterima, meskipun ikhlas. Atau sebaliknya, ketika amalannya sudah benar, tetapi nggak karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka bisa jadi amalan tersebut gak bernilai di sisi Allah, atau bahkan menyebabkan malapetaka. Orang puasa misalkan, tujuannya ingin mendapatkan ilmu kekebalan misalkan. Lah ini puasa dipersembahkan untuk siapa? Kalau kemasukan riya mungkin akan mengurangi pahala atau yang sebagainya. Tapi kalau sudah dipersembahkan untuk selain Allah, bisa berbuat dosa. Siapa yang tahu? Yang tahu adalah Allah, karena niat itu berkaitan dengan masalah hati. Jadi perlu bagi kita semua untuk memperhatikan masalah perbaikan amal. Mana yang lebih ikhlas dan mana yang lebih benar. Berarti kita harus belajar. Jangan sampai kita bertahun-tahun beramal, ternyata amalan kita salah sehingga membuat kita sia-sia. Perlu belajar tentang masalah sholat, fikih puasa, dan lain sebagainya. Dan jangan pernah beranggapan saya kan bukan santri, saya bukan ustaz. Yang puasa, yang sholat, yang beraktivitas, yang beribadah itu seluruh kaum muslimin, bukan cuma ustaz, bukan cuma santri. Berarti yang perlu belajar adalah ya semuanya. Setiap muslim wajib belajar. Belajar tentang hal-hal yang dijalankan dalam keseharian. Setiap muslim perlu belajar. Misalkan memperbaiki masalah sholat, masalah khusyuk, masalah disiplin, sholat jamaahnya, dan sebagainya. Dan sholat ini merupakan amalan yang paling istimewa. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka seluruh amalannya menjadi baik. Nah, kalau sholatnya nggak baik, maka amalannya menjadi nggak baik. Nah, kalau nggak sholat, Islam tapi nggak sholat, berarti Islam KTP. Nasallallahu al-afiyah. Kemudian juga perbaiki bacaan Al-Quranul Karim misalkan. Jangan pernah merasa saya sudah bisa baca Al-Quran, padahal masih salah panjang pendeknya. Kemudian juga tajwidnya itu perlu diperhatikan. Kemudian juga mempelajari makna meskipun secara global, bukan mempelajari secara tafsir mendetail, mungkin membutuhkan waktu. Tetapi ketika seorang mempelajari bacaan Al-Quran, terutama juz amma, karena juz amma ini yang sering kita baca. Nah, ini perlu kita pelajari maknanya meskipun secara global. Ini bisa membantu kita untuk tadabbur. Dan tadabbur itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan alasan saya kan bukan orang Arab. Nah, tapi kita sadar bahwasanya Al-Qur'an Al Karim tidak diturunkan untuk orang Arab.
diturunkan untuk kita semua, untuk umat Nabi Muhammad SAW. Berarti perlu kita semua untuk mempelajari. Kita pelajari cara membacanya, kita mempelajari maknanya, supaya ketika membaca dengan perlahan kita bisa mentadabburi ayat-ayatnya. Dan bacaan dengan tadabbur itu tidak sama dengan bacaan yang sekedar lewat pengen cepat khatam, tidak sama. Tadabbur itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang kafir dicela. Kenapa? Karena mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an. Bukan karena mereka orang Arab atau bukan orang Arab, tidak. Karena mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an Karim. Berarti perlu bagi kita semua. Berarti kita sebenarnya bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan perintahkan kita sesuatu yang mustahil dan enggak mampu, enggak mungkin. Kita diperintahkan untuk tadabbur, berarti kita sebenarnya bisa, tinggal mau atau tidak. Kemudian tidak ada istilah terlambat untuk memperbaiki amalan. Entah itu sholatnya, entah itu puasa, entah bacaan Al-Quran dan amalan-amalan yang lainnya. Jangan beranggapan saya sudah terlambat. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in belajar kepada Rasulullah SAW ketika mereka sudah berusia. Ada yang masuk Islam ketika sudah sepuh, kemudian mempelajari agama, bagaimana cara berislam yang baik dan benar. Itu dilakukan oleh para sahabat. Artinya apa? Untuk memperbaiki selagi masih ada kesempatan, maka tidak ada istilah terlambat. Dan ini yang sering terjadi, kadang-kadang orang tua nyuruh anaknya suruh ngaji di TPA, tapi orang tuanya sendiri nggak ngaji. Keliru. Orang tua juga perlu ngaji. Bahkan kadang-kadang anak itu mencontoh orang tuanya. Kalau nggak usah diperintah. Kalau melihat orang tuanya sering membuka Al-Quran, anak kecil itu akan ikutan orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya lebih sering buka HP, ya sudah, anaknya pun juga ikut-ikutan buka HP. Kalau nggak ada HP, megang sesuatu yang lain seolah-olah megang HP. Dan itu pun gayanya persis sama orang tuanya, yang suka selfie-selfie gitu. Jangan-jangan dia sering lihat orang selfie. Ingat bahwasanya amalan itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dari kiamat. Faman thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Amalan itu akan ditimbang oleh Allah, dan amalan yang bernilai di sisi Allah adalah yang ikhlas dan benar. Kalau ternyata amalan itu enggak ikhlas, seolah-olah seorang sudah capek beramal sampai di hari akhirat ternyata enggak ada apa-apa. Berarti selama ini cuma dapat capeknya aja. Na'udzubillah min dzalik. Atau ketika seorang sudah ikhlas ternyata amalannya enggak benar. Alasannya ketika di dunia, yang penting kan niat, yang penting kan ikhlas. Loh, memang niat itu penting, tetapi benar amalan itu juga penting. Rasulullah mengajarkan kepada kita semua, misalkan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kenapa harus mengatakan demikian? Karena memang salat yang enggak sesuai dengan Rasulullah enggak diterima. Berarti kita perlu belajar. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lainnya. Jangan hanya sekedar berargumen, loh tapi kan ini kan baik, misalkan salat maghrib 4 rakaat. Kamu kok 4 rakaat? Lah Rasulullah kan sudah jamin masuk surga, sedang saya belum. Jadi saya tambah 1 rakaat. Itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ini kan baik. Misalkan rakaat keempat membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat. Ketika ruku, ketika sujud sama seperti membaca rakaat 1, 2, 3. Salahnya di mana? Jeleknya di mana? Jeleknya adalah karena nggak sama dengan petunjuk Rasulullah SAW. Itu aja. Jangan mengatakan sesuatu itu baik hanya berdasarkan logika. Logika manusia itu, akal manusia itu terbatas. Kita diperintahkan untuk mempelajari syariat, kemudian mengikuti. Bukan menimbang, menambah, mengurangi, merevisi. Nggak perlu. Syariat ini sudah lengkap. Allah ajarkan, atau Rasulullah ajarkan kepada kita sholat maghrib 3 rakaat. Kita belajar sholat 3 rakaat, kita amalkan sesuai dengan perintah. Jangan kemudian menganggap ini baik, ini jelek, kemudian tambah dan mengurangi sampai wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya, yang terpenting juga adalah poin yang ketiga, prioritas. Ketika kita menyadari bahwasanya waktu kita terbatas, usia kita pendek, usia kita terbatas, dan ini semua akan menentukan kehidupan kita di akhirat, menentukan kebahagiaan seorang di akhirat, maka kita harus mengetahui prioritas. Mana yang terpenting, mana yang enggak penting, mana yang penting, semuanya harus dipilah-pilah, dan kita berusaha untuk benar-benar memanfaatkan usia kita. Rasulullah SAW bersabda, "In husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara ciri baiknya keislaman seseorang adalah ketika seorang tadi meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat.
Karena waktu itu terus berjalan, usia terus bertambah. Semakin bertambah usia, semakin dekat dengan ajal, semakin pendek kesempatan untuk berbekal. Berarti seorang harus melihat, menyadari mana amalan yang nggak bermanfaat, ditinggalkan. Mana yang penting dan mana yang terpenting. Semuanya harus ada ukuran skala prioritas. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'id billah." Bersungguh-sungguhlah kalian, ihris ala ma yanfa'uk, terhadap sesuatu yang bermanfaat. Wasta'id billah, dan jangan lupa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis, dalam sebuah hadis dijelaskan, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Ketika seorang sudah meninggal dunia, maka terputus sudah amalan dia. Artinya ketika seorang itu semangat untuk beramal, sebesar apapun semangat seorang untuk beramal, nggak bisa. Cukup seorang dengan meninggal dunia, selesai seorang untuk beramal. Nggak ada kesempatan lagi untuk beramal. Waktunya sudah habis. Kemudian Rasulullah jelaskan, illa min thalath. Ada 3 hal yang membuat seorang itu tetap mendapatkan pahala meskipun dia tidak beramal. Ini disebut namanya apa? Amal jariyah. Yang pertama apa? Illa min shadaqatin jariyah. Ketika seorang sedekah jariyah, bangun masjid, wakaf Al-Quran, kemudian hal-hal yang seperti itu, ketika seorang sudah meninggal dunia, pahalanya masih bisa mengalir. Kemudian aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Ketika seorang misalkan mengajarkan kebaikan kepada putranya, cucunya, misalkan mengajarkan surat Al-Fatihah saja. Nah, Al-Fatihah ini kan dibaca setiap hari dalam sholat. Makanya ada sebagian ulama mengatakan jangan buru-buru anak kecil diserahkan kepada TPA. Kenapa? Nanti yang ngajarin Al-Fatihah gurunya, ustazahnya. Yang dapat pahala siapa? Ustazahnya. Makanya di rumah diajarin dulu. Yang jadi problem kalau kitanya nggak bisa ngajarin. Makanya tadi sudah kita bahas bahwasanya setiap muslim itu perlu belajar Al-Fatihah, membaca dengan baik dan benar maknanya secara global, kemudian diajarkan kepada orang-orang sekelilingnya. Jangan nunggu jadi ulama baru mau mengajarkan kebaikan. Kalau gitu caranya, kaidahnya seperti itu, nanti nggak akan pernah mengajarkan kebaikan. Kita akan kehilangan kesempatan yang besar. Jadi aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat ketika seorang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Kemudian orang lain tadi melakukan kebaikan tadi, mengamalkan kebaikan. Nah, orang yang mengajarkan tadi seandainya sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir, terus mengalir. Lah kalau yang diajarin banyak sekali misalkan. Kemudian setiap orang tadi juga mengajarkan kepada yang lainnya, maka pahalanya akan terus mengalir. Ini merupakan amal jariyah. Makanya sebagian ulama ketika ditanya, "Wahai fulan, seandainya usia kamu tinggal sedikit, waktu kamu sudah tersisa sedikit, apa yang akan kamu lakukan?" Maka ulama tadi mengatakan bukan sholat, bukan puasa yang pahalanya kembali pada diri sendiri, tapi beliau mengatakan, "Saya akan ajarkan kebaikan kepada manusia." Kenapa? Semakin banyak kebaikan itu tersebar, maka semakin dia akan mendapatkan pahala. Kemudian di antara amalan-amalan yang lainnya adalah amalan hati, masalah niat. Niat itu merubah seorang atau merubah sebuah amalan atau merubah nilai sebuah amalan. Misalkan keseharian kita, makan, minum, tidur, dan sebagainya, itu semua adalah hal-hal yang mubah. Tapi ketika seorang memperhatikan niat, maka amalan-amalan yang mubah itu akan bernilai di sisi Allah. Contohnya misalkan saya harus makan. Ketika dengan makan, saya bisa beraktivitas, bisa mencari nafkah, bisa bekerja. Saya harus tidur, supaya bisa qiyamul lail, supaya bisa beribadah. Amalan-amalan seperti itu, dengan niat, maka semua itu akan bermanfaat, semua akan menilaikan ibadah. Sebaliknya, tanpa adanya niat, tanpa seorang memperhatikan masalah niat, amalan-amalan ibadah hanya bisa bernilai mubah. Orang sholat, orang puasa hanya karena ikut-ikutan. Kenapa puasa? Ya orang-orang pada puasa, hanya ikutan puasa. Dan ini kan ibadah. Ibadah itu harus ada niatnya, harus benar. Ketika seorang nggak memperhatikan masalah niat, sesuatu yang ibadah hanya bernilai kebiasaan. Tetapi ketika seorang memperhatikan masalah niat, kebiasaan keseharian itu akan bernilai ibadah. Kemudian amalan-amalan keseharian kita semua seperti makan, minum, kita berusaha untuk meneladani Rasulullah SAW. Misalkan makan, semua orang makan. Cuman yang membedakan adalah yang satu makan dengan tangan kanan dan dia menyadari bahwasanya Rasulullah mengajarkan kita untuk makan tangan kanan. Ketika makan sambil ihtisab, mengharapkan pahala, mengikuti Rasulullah dan mengharapkan pahala. Makan dapat pahala, makan jadi dapat pahala.
Berbeda dengan orang yang sekedar makan, cuma dapat kenyang aja, nggak dapat apa-apa. Setiap orang masuk kamar mandi, tetapi ketika seorang masuk kamar mandi mendahulukan kaki kiri, berdoa. Ketika keluar kaki kanan, berdoa. Itu keseharian yang setiap hari dilakukan akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tidur, berdoa. Bangun tidur, berdoa. Ini semua akan bernilai. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan. Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan masalah zikir. Allah Subhanahu wa taala suka dengan hambanya yang sering berzikir. Dan zikir itu tidak mengeluarkan tenaga, tidak mengeluarkan biaya, tidak membutuhkan waktu. Seorang berjalan sambil berzikir, orang duduk nunggu sesuatu sambil berzikir, nggak sama antara orang yang diem melamun dengan yang berzikir, nggak sama. Dan kita tahu bahwasanya perintah zikir itu bukan sekedar suruh zikir, tidak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Jadi kita tuh nggak cuma diperintahkan untuk berzikir, tetapi memperbanyak zikir. Uzkurullaha dzikran katsiran. Dan nggak sama antara orang yang berzikir dan yang berzikir. Allah Subhanahu wa taala suka dizikiri dan Allah suka terhadap orang-orang yang selalu berzikir. Dan ingat, setiap orang itu akan menutup akhir hayatnya sesuai dengan kebiasaan. Orang itu akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan kondisi ketika meninggal, dan seorang itu mendapatkan kondisi meninggal sesuai dengan kebiasaan selama hidup. Orang yang suka berzikir menutup akhir hayatnya dengan berzikir, mungkin akan mudah mengucapkan la ilaha illallah. Orang yang terlalu sibuk dengan urusan dunia sampai lalai suruh mengucapkan la ilaha illallah, meskipun kalimatnya pendek belum tentu bisa. Dan kisah seperti ini sangat banyak sekali. Ada orang meninggal dunia, jemarinya bergerak terus. Kenapa? Sering hitung. Ada yang suruh mengucapkan la ilaha illallah mengatakan 3,5, 4,5, 3,5, 4,5. Kenapa? Ketika di dunia ya sudah sibuk dengan urusan seperti itu. Bahkan ada yang suruh mengucapkan la ilaha illallah mengatakan isyrab pasgini, isyrab pasgini. Suruh mengucapkan la ilaha illallah justru mengatakan minum, tuangkan untukku, minum, tuangkan untukku. Jadi kondisi orang meninggal dunia sesuai dengan kebiasaan selama di dunia. Ketika seorang sering berzikir pada Allah Azza wa Jalla, maka keistimewaannya luar biasa dan besar harapannya menutup akhir hayat dengan husnul khatimah. Baik, ikhwatal Islam rahimakumullah. Yang berikutnya, poin yang keempat. Ketika seorang sudah memperbanyak amalan, memperbaiki amalan, maka poin yang keempat adalah hindari kezaliman. Maksudnya apa? Maksudnya seorang itu menjaga amalan yang selama ini sudah dilakukan. Ibarat orang menimba air. Sudah capek nimba air kemudian ditampung. Ternyata penampungannya bocor. Secapek apapun dia menimba air, nggak akan ada hasilnya. Kenapa? Karena penampungan tadi bocor. Nah, itu ibarat ketika seorang sudah capek beramal, sudah ikhlas, kemudian sudah mengikuti petunjuk Rasulullah dalam beramal, kemudian memanfaatkan waktu-waktu seperti untuk berzikir dan sebagainya. Ternyata dia sering menzalimi orang lain. Dalam hadis jelaskan, atadruna manil muflis? Tahu nggak kalian siapa orang yang muflis? Al muflis min ummati man ya'ti yaumil qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa dan seterusnya. Rasulullah bertanya kepada sahabat, siapakah orang yang rugi? Orang yang rugi adalah yang kelak di hari kiamat datang dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala ini semuanya. Ini menunjukkan bahwasanya orang tadi sudah beramal, amalannya sudah benar dan niatnya sudah ikhlas. Kenapa? Karena ketika hari kiamat dia sudah membawa pahala. Tetapi pada saat yang sama, wa ya'ti wa qad syatama hadza wa daraba hadza wa akrama ala hadza wa safaka hadza. Pada saat yang sama dia banyak menzalimi orang, entah itu dengan riba, menumpahkan darah, kemudian mencela, mengambil hartanya dan sebagainya. Akhirnya kebaikan dia diberikan kepada orang yang dizalimi. Jadi secapek apapun akhirnya tidak bermanfaat. Ternyata ketika kebaikan sudah habis diberikan kepada orang lain, kezalimannya masih banyak. Akhirnya kejelekan orang yang dizalimi diberikan kepada orang tersebut sampai akhirnya dia bangkrut, kemudian masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini poin yang harus kita perhatikan. Jadi nggak cukup seorang hanya sekedar memperbaiki ibadahnya saja, tetapi tidak memperhatikan masalah akhlak, masalah kezaliman. Nggak bisa. Banyak sekali dalam hadis jelaskan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dzi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, jangan sampai mengganggu tetangganya.
Nah, di dalam hadis ini dikaitkan antara keimanan kepada Allah dan yaumil akhir dengan masalah urusan tetangga. Kenapa? Karena memang erat sekali kaitannya. Dalam hadis lain dijelaskan ketika salah seorang sahabat menceritakan tentang seorang wanita. Ya Rasulullah, ada seorang wanita, ibadahnya istimewa, sedekahnya luar biasa, tetapi tetangganya nggak ada yang nyaman, merasa terganggu, terzalimi. Kata Rasulullah, la khaira fiha, itu nggak baik, nggak ada kebaikan bagi orang itu, hiya finnar, dia di neraka. Menunjukkan bahwasanya ketika seorang menzalimi tetangganya, itu menjadi salah satu sebab seorang masuk ke dalam neraka. Bukan berarti kekal di neraka, tidak. Orang beriman otomatis pasti akan keluar dari neraka. Tetapi ketika banyak kemaksiatannya, maka akan mampir kenakan Allah bilang zalim. Kemudian ada seorang wanita yang sedekahnya mungkin nggak seistimewa yang lainnya. Mungkin sedekah dengan keju atau susu yang sudah kering. Kemudian ibadahnya pun nggak seistimewa yang lainnya, tetapi tetangganya nyaman, merasa aman, nggak pernah terganggu. Kata Rasulullah, ya fil jannah, dia di surga. Ini menunjukkan bahwasanya muamalah terhadap sekeliling kita itu merupakan sesuatu yang harus kita perhatikan. Nggak cukup seorang hanya sholat, puasa, tetapi dia menzalimi orang lain. Dikhawatirkan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi atau orang bangkrut. Kemudian yang terakhir, ikhwatul Islam, sebagai penutup, motivasi kita untuk kita semua ketika kita menjalankan ketaatan, kita terus membutuhkan yang namanya motivasi supaya terus semangat di dalam beraktivitas. Nah, di antaranya adalah Rasulullah bersabda, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian banyak mengingat kematian. Karena ketika seorang memperbanyak mengingat kematian, dia akan menyegerakan taubat, dia akan semangat beramal, dan dia akan berusaha meninggalkan kesalahan-kesalahan, meninggalkan dosa-dosa. Ini diantara motivasi bagi kita semua untuk terus bisa beramal. Kemudian yang berikutnya juga memperbanyak teman yang soleh, teman-teman yang baik, lingkungan yang baik. Karena yang namanya lingkungan atau teman itu sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Berarti ketika kita sudah bertobat, kita beramal soleh, dan tidak berusaha untuk tidak menzalimi orang lain, kita perlu menjaga keistiqomahan. Di antara caranya apa? Selain banyak mengingat kematian, kita juga memperbanyak mujalatus sholihin, bergaul dengan teman-teman yang soleh, teman yang baik, dan lingkungan yang baik. Ada sebuah pernyataan dari Imam Ad-Daqqaq rahimahullah. Beliau mengatakan, man aktsar min dzikril maut ukrima bi thalathati asya. Orang yang banyak mengingat kematian, dia akan mendapatkan 3 keistimewaan. Yang pertama, ta'jilut taubah, menyegerakan taubat, wa qana'atil qalb, dan hati yang qanaah, mudah bersyukur, wa nasyat fil ibadah, dan giat beramal, rajin beribadah. Jadi ketika ada urusan dunia, merasa sempit, kehilangan itu, dia bisa qanaah. Tetapi dia tetap bisa rajin beribadah dan dia menyegerakan taubat. Dan sebaliknya, waman nasiyahu, dan orang yang melupakan kematian, uqiba bitaswifit taubah, dia akan dihukum dengan 3 hal. Yang pertama adalah taswifit taubah, menunda-nunda taubat, dan ini sangat berbahaya sekali, sangat berbahaya. Kemudian watar ridha bil kafaf, dan dia tidak bersyukur, nggak mudah bersyukur. Kemudian wattakasul fil ibadah, kemudian seorang itu akan terus malas di dalam beribadah. Yang terakhir, Fudail bin Iyad pernah bertemu dengan seorang yang usianya sudah 60 tahun. Maka Imam Fudail bin Iyad bertanya, "Kam umruk?" Faqala rajul 60 sana. Berapa umurmu? Umurku 60 tahun. Kemudian Fudail mengatakan, "Idzan anta mudh 60 sana tasil illallah tushiku an tasil." Berarti kamu sudah sejak 60 tahun yang lalu kamu menuju Allah. Artinya perjalanan kamu sudah hampir sampai. Faqala rajul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka orang tadi mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Fudail mengatakan, "Ya akhi, hal arafta ma'na?" Tahu enggak kamu apa makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Orang tadi mengatakan, "Na'am. Araftu anni lillahi 'abd wa anni ilaihi raji'." Ya, aku mengetahui bahwasanya aku ini adalah hamba Allah dan aku akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Fudail bin Iyad mengatakan, "Ya akhi, wahai saudaraku, man 'arafa annahu lillahi 'abd wa annahu ilaihi raji', arafa annahu mauquf baina yadayhi." Ketika seorang sudah mengetahui bahwasanya dia adalah hamba Allah dan akan kembali kepada Allah, maka dia juga harus mengetahui bahwasanya
dia akan menghadap Allah, berdiri di hadapan Allah. Wa man 'arafa annahu mauquf 'arafa annahu mas'ul. Dan barang siapa yang tahu bahwasanya dirinya itu akan menghadap Allah, berdiri di hadapan Allah, maka dia juga mengetahui bahwasanya dia akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya. Wa man 'arafa annahu mas'ul falyu'id lis-su'ali jawaba. Dan barang siapa yang tahu bahwasanya dia akan ditanya oleh Allah, maka persiapkanlah jawaban. Fabakar rajul, maka orang tadi menangis. Faqala ya Fudail, wa mal hilah, apa jalan keluarnya? Fudail mengatakan yasirah, mudah. Kemudian Fudail mengatakan tahsin fima baqa, tuhsin fima baqi, yaghfiru laka ma madha wa ma baqi. Perbaikilah sisa atau perbaikilah yang tersisa. Maksudnya dari usia tadi, yaghfiru laka ma madha wa ma baqi, maka Allah akan mengampuni sesuatu yang telah berlalu dan yang tersisa. Fa innaka in asa'ta fi ma baqi ukhidta bima madha wa ma baqi. Akan tetapi kalau kamu tidak mau memperbaiki amalan, tidak memperbaiki sisa usiamu, maka kamu akan dihukum terhadap sesuatu yang telah berlalu dan yang tersisa. Tapi akhwatul Islam rahimakumullah, inilah yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya kita semua terus meminta kepada Allah Azza wa Jalla keistiqomahan untuk terus cinta terhadap ilmu, terus belajar dan mengamalkan ilmu yang kita pelajari, dan istiqomah sampai akhir hayat. Sebelum ditutup, barangkali ada yang menyampaikan, silahkan. Barakallahu fiikum jami'an. Apa Ustaz, ada pertanyaan yang masuk dari nomor WhatsApp Mulisip. Yang pertama berhubungan dengan Muflis tadi, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana memaafkan saudara yang memfitnah kita dengan kejam, bahkan mengambil harta kita? Allahu Akbar, sudah 2 tahun ini saya belajar untuk memaafkan dan belajar terus untuk ikhlas atas kejadian ini. Minta tolong amalannya juga Ustaz, kalau cukup terima kasih sebelumnya. Baik. Bagaimana cara memaafkan? Cara memaafkan ya dimaafkan. Bagaimana cara mengikhlaskan? Cara mengikhlaskan ya diikhlaskan. Cuman memang kadang-kadang berat. Nah, wallahu a'lam, kita perlu menimbang maslahat dan madarat. Kalau sudah sampai 2 tahun kemudian sering terulang, maka pada hakikatnya yang namanya memaafkan atau mengikhlaskan itu adalah keutamaan yang besar. Jadi jangan kemudian mengatakan, loh sabar kan ada batasnya. Sebenarnya bukan sabar ada batasnya, tapi sabar itu ada tempatnya. Kita harus memahami kapan kita sabar dan kapan kita harus bukan nggak sabar, tapi harus mengambil tindakan. Nah kalau sudah sampai terulang sampai 2 tahun misalkan, maka mestinya kita mengambil sikap, bukan karena kita tidak memaafkan, tapi supaya kezaliman itu nggak terulang. Seandainya kita memaafkan, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Orang yang memaafkan itu pahalanya Allah yang memberikan pahala. Kenapa fa ajruhu 'ala Allah? Kenapa pahalanya Allah yang ngurus? Menunjukkan bahwasanya balasan bagi mereka orang sabar itu nggak terbatas. Jadi nggak ditentukan sekian kali lipat, enggak. Allah yang akan memberikan pahalanya, dan Allah kalau sudah memberikan pahala kepada seorang hamba, maka Allah karim. Karena pemberian itu dilihat dari siapa yang memberi. Antum misalkan kita cari sumbangan, ke siapa? Ke orang yang pelit, ya ngasihnya sedikit. Kalau minta sumbangan kepada orang yang baik, yang ngasihnya banyak. Tetapi ketika Allah yang memberikan pahala kepada seorang hamba, maka itu menunjukkan bahwasanya pahalanya itu nggak terbatas dan nggak terhitung. Bagi siapa? Bagi mereka yang sabar dan memaafkan. Berarti memang nggak mudah untuk mendapatkan istimewaan. Nah, jadi kalau ingin memaafkan, mengikhlaskan, maka itu ada sebuah kebaikan, silahkan. Tetapi mungkin juga kita perlu mengambil tindakan, karena sudah sampai 2 tahun seperti yang dipertanyakan tadi. Supaya apa? Supaya kezaliman tadi tidak berulang. Wallahu a'lam, itu yang bisa saya jawab. Baik, selanjutnya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah bila harta kita habis untuk menjadikan anak kita soleh, apakah kita mendapatkan
pahala yang sama, misalnya kita menyolokkan mereka sampai ke Madinah misalnya, atau sampai mereka bisa berhaji dan umroh gitu. Nah, apakah orang tua dapat pahala yang sama? Lalu apakah jika anak bermaksiat, apakah orang tua mendapat dosa juga, Ustaz? Allah alam. Bagaimana kalau harta kita habis? Insya Allah harta nggak akan habis. Insya Allah harta nggak akan habis. Jadi kan ada dua keran yang keluar sama keran yang masuk. Wallahu alam, kalau keran yang keluar itu ngucur terus, yang masuk juga insya Allah kan masuk. Intinya adalah rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ternyata anak kita membutuhkan biaya dan kita yang membiayakan, maka kita yang memberi biaya, maka kita bersyukur. Berarti Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk membiayai sekolah anak. Itu merupakan keistimewaan dan itu juga merupakan kewajiban. Jadi insya Allah nggak akan habis. Kemudian kalau harta itu sudah keluar banyak dan sebagainya, kemudian anak itu tumbuh menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang pintar, punya ilmu dan sebagainya, maka maslahat atau manfaatnya itu kembali kepada orang tua. Adapun pahalanya wallahu alam, Allah yang mengetahui apakah pahalanya sama atau tidak. Yang jelas yang akan mendapatkan manfaatnya adalah orang tua itu sendiri. Tadi amal jariah belum kita bahas ya. Yang terakhir adalah awwaladin salihin yad'u lahu, atau anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya sudah mengeluarkan seluruh apa yang dia miliki supaya anak itu menjadi soleh, maka manfaatnya akan kembali kepada orang tua tersebut. Jadi anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, karena memang anak soleh lah yang akan mendoakan kedua orang tuanya. Kalau anak nggak soleh, bagaimana dia bisa mendoakan orang tuanya? Nah kemudian yang paling setia mendoakan kedua orang tua atau mendoakan seseorang itu biasanya ya anak. Teman ya mungkin kadang-kadang mendoakan, tapi apakah sesetia anak? Enggak. Jadi sebelum kita bertanya apakah teman kita akan setia mendoakan kita, tanyakan pada diri kita, sesetia apakah kita mendoakan teman-teman yang sudah mendahului kita. Mungkin doanya cuma sehari 2 hari, itu pun di WhatsApp kopas lagi. Tetapi yang akan setia mendoakan orang tua adalah anak. Terus, makanya anak itu merupakan aset, anugerah. Salah satu anugerah terindah adalah anak. Dan ini merupakan amanah. Jangan sampai disia-siakan. Arahkan mereka kepada kebaikan. Kalau ternyata anak berbuat kemaksiatan, ya tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah mengarahkan kepada kebaikan, kemudian anaknya bermaksiat, wallahu alam, dosanya nggak kembali kepada orang tua. Tapi kalau ternyata orang tuanya yang ngajarin, ya itu bisa jadi disebabkan karena orang tuanya. Wallahu alam, itu yang bisa saya jawab. Ya Pak, masih ada lagi Ustaz. Izin bertanya Ustaz, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan kemuliaan untuk Ustaz. Amin wa iyyakum. Ustaz, apakah hidayah itu berbeda-beda yang Allah berikan kepada hambanya? Ada yang mudah, sulit, dan ada yang tidak Allah berikan hidayah. Bagaimana hikmah yang bisa kita petik dari hal tersebut? Terus satu lagi Ustaz, apakah bila kita sudah mendapatkan hidayah, apakah ujian hidup itu senantiasa akan datang terus kepada kita? Terkadang kita kalau melihat orang yang tidak mendapatkan hidayah dalam kehidupannya banyak kebahagiaan. Apakah bila kita sudah mendapatkan hidayah sunnah, apakah di balik ujian itu kedepannya bakal ada kehidupan juga, bakal ada kebahagiaan juga di dunia Ustaz? Yang pertama tentang masalah hidayah. Hidayah bermacam-macam. Hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik, hidayatul al-ilm, dan hidayatul amal. Hidayah ilmu maksudnya adalah ketika kita belajar mendapatkan ilmu, itu adalah hidayah. Para nabi, para rasul, para dai, dan kita semua kaum muslimin saling memberikan nasihat kepada kaum muslimin yang lainnya, itu merupakan hidayah, petunjuk. Tapi hidayatul irsyad artinya membuka jalan. Ini loh jalan kebenaran. Nah ini pun bermacam-macam. Sudah orang ada yang mendapatkan hidayah yang banyak, ada yang memiliki banyak ilmu dan sebagainya. Tetapi ada hidayah lain, yaitu hidayatul taufik atau hidayatul amal. Gak setiap orang yang tahu kebenaran mau menjalankan kebenaran. Nah ini murni di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk. Maksudnya apa? Ya tidak bisa memberikan hidayah taufik. Artinya beliau hanya menyampaikan saja. Dalam ayat lain Allah jelaskan, wa innaka la tahdi ila shiratal mustaqim, dan sungguhnya engkau wahai Muhammad merupakan pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Artinya engkau membukakan jalan, menyampaikan kebenaran, tetapi kau tidak bisa merubah hati orang untuk menerima kebenaran atau menolak. Nah, kemudian yang berikutnya yang berkaitan dengan masalah cobaan. Apakah seorang ketika sudah mendapatkan hidayah pasti akan mendapatkan cobaan? Otomatis. Dalam hadis dijelaskan, asyadun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsala fal amsal. Cobaan yang terberat adalah cobaan para nabi. Kemudian semakin tinggi derajat keimanan seorang, semakin berat cobaan yang harus dihadapi. Ini merupakan kaidah dalam kehidupan. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji, disuruh menyembelih putranya Nabi Ismail. Dan putranya ini adalah putra yang halim, yang patuh, lemah lembut, penyabar dan sebagainya. Dan cobaan seperti ini nggak diberikan kepada selain Nabi Ibrahim. Rasulullah punya cobaan yang sangat berat. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lainnya. Nah, semakin tinggi derajat keimanan seorang, semakin berat cobaannya dari Nabi. Nah, kedepannya bagaimana? Apakah kemudian akan mendapatkan kebahagiaan? Apa sih kebahagiaan itu? Kenapa kok sebagian orang yang tidak mendapatkan hidayah seolah-olah hidupnya makmur? Kita perlu sadari bahwasanya hakikat kebahagiaan itu bukan secara zahir, tapi di hati. Kita perhatikan kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Mereka itu adalah orang-orang yang paling bahagia. Rasulullah dan para sahabat adalah orang yang paling bahagia. Apakah mereka hidup penuh dengan kemewahan, segala sesuatu yang mereka inginkan mereka dapatkan? Tidak. Mereka adalah orang-orang yang zuhud. Mereka adalah orang yang terkadang juga lapar sampai mengganjal perutnya dengan batu. Sebagian sahabat ganjal perutnya dengan satu batu. Rasulullah mengganjal dengan 2 batu. Pernah suatu ketika Rasulullah mengajar di Masjid Nabawi sampai suaranya melemah. Kenapa? Lapar. Ini manusia yang paling baik dan paling bahagia. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka juga adalah orang-orang yang paling bahagia. Pun juga mereka tidak memiliki gedung yang megah, kendaraan yang mewah, tidak. Hakikat kebahagiaan adalah ketika seorang menjalankan ketaatan. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, laki atau perempuan, dan dia adalah orang beriman, kata Allah Azza wa Jalla, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan pahala dengan pahala yang sebaik-baiknya. Ada yang mengatakan hayatan thayyibah maksudnya di surga besok. Kemudian di surga akan diberikan dengan pahala. Tetapi pendapat yang lebih kuat adalah hayatan thayyibah maksudnya di dunia. Hayatan thayyibah di dunia, kemudian diberi pahala maksudnya di surga. Karena kalau kita tafsirkan dengan penafsiran yang pertama, seolah-olah yang pertama dan yang kedua itu sama. Hayatan thayyibah di surga, diberi pahala di surga juga. Jadi seolah yang kedua itu hanya sekedar bentuk penekanan saja. Tetapi ketika kita katakan hayatan thayyibah di dunia, kemudian diberi pahala di akhirat, maka ini namanya taksis. Berarti ada makna baru antara yang pertama dengan yang kedua. Dan kaidah dalam tafsir dijelaskan, idza darul kalam baina taksis wa ta'kid fa hamluhu ala taksis aula. Kalau ada perselisihan pendapat, yang satu mengatakan takkid, penekanan, yang satu mengatakan taksis atau makna baru, maka yang rajih adalah taksis yang mendatangkan makna baru. Berarti hayatan thayyibah di sini maksudnya adalah kehidupan di dunia. Hayatan thayyibah itu apa? Enggak mesti urusan dunia, tapi ketenangan hati. Seperti yang didapatkan oleh para rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang secara zahir mereka hidupnya biasa saja, tetapi hati mereka paling tentram. Mereka paling tentram. Jangan dikira mereka itu hidup tanpa cobaan. Ketika Rasulullah sudah sampai di kota Madinah, disambut oleh penduduk Madinah, bukan berarti kemudian Rasulullah tenang, duduk di Masjid Nabawi, ngajar, ngaji dan sebagainya. Enggak. Mereka berada di bawah tekanan. Sewaktu-waktu orang Arab akan menghajar mereka, menyerang mereka. Makanya mereka dalam kondisi itu waspada. Ketika datang informasi akan ada serangan dari Mekah misalkan, hari Kamis, hari Jumat musyawarah, hari Sabtu perang.
Ini menunjukkan apa? Berarti mereka berada dalam kondisi terancam. Kehidupan mereka yang sederhana dan sebagainya, tetapi tetap mereka adalah orang-orang yang paling bahagia. Sebaliknya, kita perhatikan sebagian orang kafir, mereka mendapatkan kenikmatan harta sampai hartanya mungkin susah dihitung. Jadi sudah, kalau di nolnya itu, uang tuh nolnya udah berapa nggak tahu. Mobil punya koleksi yang sangat banyak, kedudukan tinggi dan sebagainya, seolah-olah segala sesuatu yang ia inginkan bisa didapatkan. Apakah itu mengantarkan kepada kebahagiaan? Enggak. Buktinya ada di antara mereka yang tiba-tiba hilang. Kemana? Bunuh diri. Hartanya banyak, kedudukannya tinggi dan sebagainya, kok tiba-tiba bunuh diri? Ini menunjukkan bahwasanya ketenangan, kebahagiaan itu bukan dari sisi materi. Semakin seorang dekat dengan Allah, semakin dia akan mendapatkan hayatan thayyibah. Semakin seorang jauh dari Allah, maka semakin dia akan kehilangan kebahagiaan. Jadi ketika seorang mendapatkan hidayah, pada hakikatnya hidayah itu adalah kenikmatan yang paling besar. Cukuplah dia mendapatkan hidayah, itu adalah kenikmatan yang harus disyukuri. Adapun ujian di dunia ini, ya maka setiap orang kan mendapatkan cobaan. Ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan seret, rizkinya seret. Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan apa? Penyakit dan sebagainya dalam waktu yang sangat lama, dan beliau menjadi contoh dalam urusan kesabaran. Nabi Sulaiman alaihissalam punya kerajaan yang tidak pernah dimiliki oleh orang setelahnya. Kerajaan luar biasa, memindahkan arsy dari tempat yang sangat jauh cuma sekedip mata. Dan ini kalau mau dipelajari sama orang zaman sekarang, teknologi setengah apapun belum bisa. Kemudian bisa menundukkan angin, kemudian jin dan sebagainya. Ini nggak dimiliki oleh orang setelahnya. Tetapi apakah ada orang yang diuji seperti Nabi Sulaiman? Nggak ada. Kalau ada orang yang diuji seperti Nabi Sulaiman, mungkin nggak bisa bersyukur. Nabi Sulaiman tetap bersyukur. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada para hambanya dengan berbagai macam cobaan, dan Allah Maha tahu. Yang kita harus yakini adalah Allah yang memberikan cobaan dan Allah yang akan memberikan pertolongan. Jadi apapun yang kita dapatkan, cobaan seberat apapun, kita berusaha untuk sabar. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita, sabar, syukur dalam kehidupan ini. Baik. Cukup pertanyaan dari jamaah Ustaz. Dari Ustaz kita memberikan penutup. Baik, akhwatul Islam rahimakumullah. Kita semua ingin sukses. Dan tidak ada kesuksesan kecuali dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Dan itulah jalan kesuksesan sebenarnya. Dan kita nggak bisa taat kepada Allah dan Rasulnya kecuali harus belajar menjemput hidayatul irsyad. Setelah menjemput hidayatul irsyad, kita amalkan ilmu yang kita pelajari dan kita berusaha untuk istiqomah. Dan di antara cara istiqomah seperti yang sudah kita bahas, mencari lingkungan yang baik, mencari teman yang baik, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah karena kesuksesan kembali kepada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.